Kegiatan ibu rumah tangga di dalam rumah. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga pada sehat selalu ya. Amin amin robbal alamin. Alhamdulillah banget di sini tuh udah musim hujan teman-teman. Gak musim hujan sih. Kemarin tuh udah hujan ya teman-teman di sini, dan hujannya tuh deras banget, gede gitu. Sampai cuacanya pun jadi mendung gitu, kayak udah maksudnya kayak masih sore gitu kan, tapi kayak udah malam gitu loh teman-teman. Saking gedenya itu hujan, ditambah juga ada suara petir banget. Itu tuh yang bikin aku kangen banget loh teman-teman. Suara petir yang menggelenggar banget di telinga ya teman-teman. Sebenarnya takut sih ya, tapi kayak ada kangen-kangenan gitu. Soalnya udah beberapa bulan itu nggak denger suara-suara kayak gitu, apalagi suara hujannya itu yang bener-bener kayak aromanya itu tuh ya, adem banget loh teman-teman. Walaupun hujannya tuh sore-sore sampai malam gitu ya, sampai maghrib, tapi kayak cuacanya tuh bener-bener adem banget gitu ya di hati dan sejuk gitu teman-teman. Oh iya, sambil aku cerita-cerita hujan, aku juga lagi ngebersihin ini lemari. Kalian pasti bertanya-tanya, ini tuh lemari apa sih, kok lemarinya kayak gini, kok gitu-gitu. Padahal mah ini tuh sebenarnya lemari dorongan gitu, biasa yang buat anak-anak gitu ya teman-teman ya. Dan kebetulan itu lemarinya tuh udah lama banget nggak dipakai gitu sama aku teman-teman. Bukannya nggak dipakai sih ya, tetap dipakai, tapi bukan buat pakaian gitu, tapi buat barang-barang yang ya sekiranya tidak dibutuhkan sama sekali ya teman-teman ya. Tapi aku taruh sini ya, biasa kayak mainan dan segala macam gitu, main anak-anak gitu kan. Jadi karena emang aku tuh mau launching gitu kan babynya, jadi sayang banget gitu kan kalau beli lemari baru. Jadi aku manfaatin aja lemari yang ada di dalam rumah gitu. Jadi sebelum aku cuci ini lemarinya, aku bersih-bersihin dulu pakai kemoceng, biar si debu-debu sama si sawang-sawangnya itu emang bener-bener lenyap lah gitu kan, bener-bener bersih. Sebenarnya udah dibersihin juga setiap hari, tapi karena emang kebetulan mau dipakai buat baju gitu kan, jadi harus bener-bener bersih dicuci, apalagi buat baju bayi gitu ya teman-teman ya. Jadi harus bener-bener higienis gitu dari kotor-kotoran dan kuman-kuman yang menempel. Untuk si tutup lemarinya itu udah aku cuci terlebih dahulu ya kemarin, karena yang ini tuh belum sempet juga. Ya udahlah dari sekarang aja, tapi kalau tutupnya udah dari kemarin teman-teman ya, dan udah bersih juga. Ini langsung aja setelah aku bersihin dari debu-debu yang menempel tadi, aku langsung aja cuci-cuci pakai sabun ya teman-teman ya, sabun cucian gitu ya, biar lebih bersih lagi dan tentunya lebih higienis. Ini sambil anak aku juga belajar, jadi aku sambil liatin anak aku buat belajar teman-teman ya, karena emang udah waktunya juga gitu kan, waktunya buat belajar juga. Jadi anak aku tuh setiap siang gitu kan, di jam 11-an atau sampai sebelum zuhur gitu, dia tuh wajib banget buat bimba teman-teman. Tapi tergantung sih ya, tergantung waktunya aku aja. Jadi sewaktunya tuh biasanya tuh jam-jam segitu, tapi kalau seandainya jam-jam segitu tuh kayak ada acara atau nggak sempet juga, biasanya tuh malam ya teman-teman ya, sambil nonton TV atau pas setelah maghrib gitu, setelah sholat ya teman-teman ya. Karena ini tuh waktunya sambil aku nuci-nuci gini, terus anak aku juga kebetulan lagi mau gitu kan, mau diajak belajar juga, dan dia tuh mau belajar sendiri. Terus aku liatin juga sambil aku nengok-nengok belakang gitu teman-teman ya. Alhamdulillah banget, karena setiap hari juga dilatih buat bimba, jadi dia tuh udah terbiasa banget. Jadi kalau udah waktunya bimba, dia tuh pasti ngomong, "Bun, gimana nih, udah siang nih, mau bimba boleh nggak?" "Oke, boleh." Walaupun aku lagi sibuk, jadi aku sempetin juga, aku tunda-tunda ya seperti itu teman-teman. Karena emang itu lagi nyuci lemari, jadi nggak sempet aku tunda. Jadi ya udahlah, dia suruh belajar sendiri aja sambil aku dengerin, dan sambil kalau ada yang salah tuh aku selalu bilang, "Ini salah nih, bukan ini." Karena emang aku tuh udah alhamdulillah udah bisa ya teman-teman ya, kayak kalau huruf, angka, dan huruf hijaiyah gitu dia udah bisa. Dan alhamdulillah banget, jadi aku cuma dengerin dia aja ngecoprak gitu ya teman-teman ya, ngomong terus gitu kan, sambil dia belajar juga. Dan kalau ada salah-salah aku selalu bilang, "Salah, ini bukan 5 gitu kan, ini 4 atau gitu." Terus dia juga suka ngasih tahu gitu loh teman-teman. Enak banget ya kalau punya anak yang enak banget diajak buat ini ya, buat belajar gitu. Karena kadang ada juga gitu kan anak yang susah banget buat diajak
main, buat diajak belajar kayak gitu. Apalagi sekarang tuh anak-anak tuh pada musim main HP gitu kan, ya kayak gitulah teman-teman. Tapi alhamdulillah banget anak aku tuh sudah emang udah biasa banget dan udah ada aturannya teman-teman ya. Jadi waktunya main HP boleh, waktunya main boleh, waktunya tidur boleh, waktunya makan juga boleh, dan waktunya belajar juga harus atau wajib ya teman-teman ya. Sama waktunya ngaji juga wajib. Itu kalau ngaji tuh biasanya habis maghrib, setelah sholat maghrib. Kalau tidak dilatih dari kecil tuh kapan lagi? Kalau nunggu besar tuh kadang suka susah gitu diajaknya temen-temen ya, karena emang udah bisa ngerti juga gitu kan, dan udah bisa main juga sama temen-temennya. Kalau umur kecil kayak gini, umur segini, yang umur anak aku itu ya walaupun main juga main biasa-biasa aja, nggak maksudnya kayak main-main yang beneran gitu ya temen-temen ya. Berbeda kalau nanti dia udah besar nanti, apalagi udah masuk sekolah dan dia tuh belum diajarin sama sekali, tuh kayaknya susah banget nantinya temen-temen ya. Karena emang aku juga ngelihat dari ini ya, pengalaman juga gitu kan, walaupun bukan pengalaman aku sendiri tapi pengalaman dari teman atau dari tetangga atau bahkan saudara gitu kan. Aku suka ngeliatin gitu kan, oh kalau punya anak tuh harusnya gini ya, harusnya gitu ya. Aku suka belajar kayak gitu teman-teman ya, walaupun tanpa disadari sama aku sendiri, tapi aku bisa melihat ya teman-teman ya. Jadi nanti aku terapkan di anak aku nanti. Jadi kalau mau ngajarin tuh dari kecil, anak aku tuh udah diajarin dari umur 1 tahun, pokoknya semenjak dia bisa berbicara, jadi aku udah diajarin teman-teman ya. Jadi anak aku tuh bisa berbicara kalau nggak salah tuh umur 1 tahun lebih ya, nggak tahu lebih berapa gitu kan. Tapi kalau untuk jalannya sendiri, anak aku tuh udah dari 9 bulan nggak tuh, dari 10 bulan tuh udah bisa jalan dan lancar-lancar itu umur 1 tahun gitu teman-teman. Jadi dari umur 1 tahun tuh aku suka ajarin dia gitu, mengenal huruf-huruf hijaiyah seperti itu kan, terus huruf-huruf angka dan segala macem, karena emang masih kecil juga, jadi dia belum tahu. Dan bisa-bisanya tuh umur sekarang ini teman-teman lancar-lancarnya ya, dan selalu dulang terus gitu teman-teman. Alhamdulillah banget. Nah selesai juga akhirnya nyuci lemarinya teman-teman ya, karena tadi tuh aku tuh sempat jemur terlebih dahulu ya. Setelah dicuci tuh dijemur dulu biar kering, tapi pas jemurnya tuh aku nggak record ya teman-teman ya, karena tadi tuh orang aku tuh bawel buat diajarin bimba gitu, karena emang dia tuh kalau bimbanya tuh nggak afdol ya kalau nggak diajarin langsung sama bundanya gitu kan. Jadi yaudah aku ajarin dia dulu setelah tadi nyuci. Pas jemurnya tuh aku nggak record ya teman-teman ya, mohon maaf banget. Jadi langsung aja aku terapin ini lemarinya, aku rakit ya teman-teman ya. Sebenarnya tuh nggak terlalu ini ya, nggak terlalu ribet juga, tinggal ditempel-tempelin aja, tinggal dipasang-pasangin, udah selesai. Kalau dicuci tuh yang tadinya kotor banget, banyak debu dan banyak sawang-sawang gitu, pas giliran dicuci tuh ternyata bersih juga ya teman-teman ya, seperti kayak baru lagi gitu kan lemarinya. Karena emang sayang juga gitu kan kalau beli lemari baru juga, lemari yang kayak gini aja itu kan masih utuh dan nggak dipakai juga. Jadi ya udahlah kita manfaatin yang ada aja. Dan ini aku mau terapin baju calon baby aku ya teman-teman ya, karena emang udah disiapin juga 50% lagi tuh aku udah beli baju-bajunya, dan bahan-bahan, maksudnya bukan bahan-bahan ya teman-teman ya, kayak popok dan segala macam tuh udah aku beli ya. Dan yang 50%-nya lagi tuh sisa, atau bukan sisa sih, kayak bekas anak aku yang pertama gitu kan. Jadi aku cuci baju-baju yang masih layaknya dipakai dan masih bagus-bagus ya teman-teman ya. Tentunya kayak sarung tangan atau sarung kaki gitu, itu pasti dibutuhkan banget ya teman-teman ya. Dan kalau baju-baju tuh ya seperlunya aja gitu kan. Namanya juga baju bayi itu kan biasanya tuh dipakainya tuh paling cuma 1 bulan atau 2 bulan gitu ya teman-teman ya. Dan sisanya tuh masih bagus. Jadi punya anak aku tuh masih pada bagus-bagus ya teman-teman ya. Karena anak aku tuh cewek, dan aku juga nggak tahu ya nanti yang lahir itu cewek atau cowok. Karena pas di USG kemarin itu nggak kelihatan ya. Mungkin karena emang anaknya tuh pengen memberi kejutan kepada kedua orang tuanya. Jadi ya udahlah, kita pasrahkan aja sama yang di atas ya teman-teman ya. Kalau dikasihnya cewek ya alhamdulillah, kalau dikasihnya cowok juga alhamdulillah banget. Yang penting masih sehat dua-duanya, dan tentunya tidak kurang satu pun ya teman-teman ya. Kalau sananya babynya cewek, kita pakai semua ini baju-bajunya. Tapi kalau babynya cowok ya kita tinggal simpan lagi aja baju yang ceweknya, bekas anak aku yang pertama ya teman-teman ya. Dan kita beli lagi buat yang cowoknya. Untuk baju-baju yang cowoknya tuh aku
nggak terlalu banyak beli ya, paling kebutuhan aja kayak kurita, popok, dan baju-baju bayi aja gitu temen-temen ya. Kalau baju yang biasanya tuh karena emang aku nggak tahu jenis kelaminnya tuh apa, jadi aku belinya yang seperlunya aja temen-temen. Karena udah selesai beres-beresnya, jadi videonya sampai sini dulu ya. Next nanti video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.